Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ada yang tahu gak apa itu obat tablet? Menurut Farmakope edisi 5, tablet adalah sediaan padat yang mengandung bahan obat dengan atau tanpa pengisi. Dan teman-teman tahu gak, di dalam satu tablet terdapat berbagai jenis eksipien. Eksipien adalah bahan yang tidak aktif yang dibuat bersamaan dengan bahan aktif dari suatu obat-obatan yang bertujuan untuk meningkatkan volume atau bulking up dari bahan aktif tersebut. Dan jenis eksipien itu bermacam-macam, maka kami akan memaparkan materi tentang 4 jenis eksipien dalam tablet. Pertama, zat pengisi. Zat pengisi atau filler diperlukan pada sediaan padat, khususnya tablet, yang berfungsi untuk meningkatkan atau memperoleh massa agar mencukupi jumlah massa campuran sehingga dapat dikompresi atau dicetak. Bahan pengisi juga berfungsi untuk menetapkan berat sediaan yang akan diproduksi dan memperbaiki laju alir massa sehingga mudah untuk dikempak. Pemilihan bahan pengisi harus mempertimbangkan syarat-syarat eksipien yang meliputi inert, stabil secara fisika dan kimia, bebas dari mikroba perusak dan patogen, mendukung bioavailabilitas, tersedia dalam perdagangan, dan harga harus relatif murah. Bahan pengisi harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu harus non-toksik dan dapat memenuhi peraturan-peraturan di negara-negara di mana produk akan dipasarkan. Harga harus cukup murah, tidak boleh saling berkontraindikasi, misalnya sukrosa, atau karena komponen, misalnya natrium, dalam setiap segmen atau bagian dari populasi. Kemudian, secara fisiologis harus inert atau netral. Harus stabil secara fisika dan kimia, baik dalam kombinasi dengan berbagai obat atau komponen tablet lain. Harus bebas dari segala jenis mikroba seperti patogen atau yang ditentukan. Bila obat tersebut sebagai makanan atau produk-produk vitamin tertentu, pengisi dan bahan pembantu lainnya harus mendapat persetujuan sebagai bahan aditif pada makanan dan tidak boleh mengganggu bioavailabilitas dari obat. Jenis-jenis pengisi yang lazim digunakan. Yang pertama, Avisel. Yang kedua, kalsium sulfat dihidrat. Yang ketiga, kalsium fosfat dibasis. Yang keempat, laktosa. Yang kelima, sukrosa. Yang keenam, dextrosa. Yang kedelapan, manitol. Eksipien yang kedua yaitu adsorben. Adsorben merupakan zat padat yang dapat menyerap komponen tertentu dari suatu fase atau fluida. Kebanyakan adsorben adalah bahan-bahan yang sangat berpori dan adsorpsi berlangsung terutama pada dinding pori-pori atau pada letak-letak tertentu di dalam partikel itu. Karena pori-pori biasanya sangat kecil, maka luas permukaan dalam menjadi beberapa orde besaran lebih besar daripada permukaan luar dan bisa mencapai 2000 massa per gram. Pemisahan terjadi karena perbedaan bobot molekul atau karena perbedaan polaritas yang menyebabkan sebagian molekul melekat pada permukaan tersebut lebih erat daripada molekul lain. Adsorben yang digunakan secara komersial dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu polar dan nonpolar. Adsorben polar atau disebut juga hidrofilik. Jenis adsorben yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah silika gel, alumina aktif, dan zeolit. Adsorben nonpolar atau disebut juga hidrofobik. Jenis adsorben yang termasuk ke dalam kelompok ini yaitu polimer adsorben dan karbon aktif.
Adsorben harus memiliki titik leleh yang tinggi. Dengan titik leleh tinggi, setelah terjadi lelehan pertama akan terbentuk massa yang bertitik leleh tinggi. Manfaat adsorben yaitu mencegah tablet basah oleh lelehan zat aktif. Jika tablet basah, maka tablet akan lengket dalam cetakan, bekerja menyerap lelehan zat aktif. Contoh, Avicel, Bolus alba, kaolin, bentonit, dan magnesium silikat. Dan yang ketiga yaitu pengikat atau binder. Bahan pengikat merupakan eksifien yang digunakan dalam formulasi sediaan tablet yang memberikan gaya kohesif yang cukup pada serbuk antar partikel eksifien sehingga membentuk struktur tablet yang kompak dan kuat setelah pencetakan. Bahan pengikat tidak boleh menghalangi disintegrasi tablet maupun pelepasan zat aktif untuk diabsorpsi. Bahan ini dapat ditambahkan dalam bentuk kering, pasta atau mucilago, cairan, atau larutan. Penggunaan binder dalam jumlah yang tidak sesuai akan mengakibatkan berbagai permasalahan. Jika jumlahnya kurang dalam tablet, akan menyebabkan capping, lamination, sticking, packing, dan filming. Namun, bila penggunaannya berlebih, dapat meningkatkan kekerasan tablet yang mengakibatkan tablet sukar hancur. Fungsi penambahan pengikat atau binder itu untuk membentuk granul atau menaikkan kekompakan kohesi bagi tablet yang dicetak langsung. Pengikat bisa berupa gula dan polimer. Dikelompokkan menjadi polimer alam dan sintetik. Pengikat yang berupa polimer alam yaitu starch, gum seperti acacia, tragekan, dan gelatin. Dan pengikat yang berupa polimer sintetik yaitu PVV, metilselulosa, etilselulosa, hidroksipropilselulosa. Penambahan pengikat bisa dengan cara kering atau basah. Cara basah membutuhkan lebih sedikit bahan pengikat untuk menghasilkan kekerasan tablet yang sama dibandingkan dengan cara kering. Adapun penambahan plastiser seperti propilin glikol, PEG 400, gliserin, heksilonglikol ke dalam larutan pengikat dapat meningkatkan kekerasan, mengurangi efek capping, dan menurunkan friabilitas tablet. Pengikat yang biasa digunakan dalam granulasi basah seperti sukrosa dengan konsentrasi 10-85%, gelatin dengan konsentrasi 2-10%, dan PVV 5-20% dalam air, alkohol, atau hidrokol. Yang terakhir yaitu flavor. Perasa memberikan rasa tertentu untuk menyembunyikan rasa yang tidak enak dari bahan aktif obat. Perasa dapat berupa bahan alami seperti ekstrak buah maupun perasa buatan. Digunakan untuk tablet kunyah atau tablet lainnya yang ditunjukkan untuk larut dalam mulut. Flavor yang larut dalam air jarang dipakai karena stabilitasnya kurang baik. Flavor larut minyak yang ditambahkan ke dalam pelarut penggranul didispersikan dalam kaolin atau adsorben lainnya atau diemulsikan dalam larutan penggranul. Jumlah yang digunakan maksimal yaitu 0,5 sampai 0,75% dalam bentuk minyak. Penambahan pewangi dapat dilakukan dalam keadaan kering, biasanya sebagai fasa luar,
sedangkan yang cair ditambahkan dengan menyemprotkan ke dalam masa cetak. Teman-teman semua, sekian pembahasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.